Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai judul Gerak Lurus Berubah Beraturan atau GLBB. Sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Betania Septiani Marbun dengan NIM 20009. Yang kedua, Angelina Lumbanturuan dengan NIM 20057. Dan yang ketiga, saya sendiri, Juan Esteban Fernando Simbolon dengan NIM 20071. Bagian yang pertama, abstrak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik acuannya. Apabila titik-titik yang dilalui oleh suatu benda dihubungkan dengan garis, maka garis itu disebut lintasan. Jika lintasan tersebut berbentuk garis lurus, maka gerak benda disebut gerak lurus. Dengan kata lain, gerak lurus adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu yang lintasannya berupa garis lurus. Bagian selanjutnya daftar isi. Adapun bagian dari daftar isi tersebut, yang pertama, judul dan perkenalan. Abstrak, daftar isi. Bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, dan bab 2, pembahasan yang terdiri dari macam-macam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, aplikasi konsep gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jadi, bila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan, maka benda tersebut dikatakan sedang bergerak. Jenis gerak dari suatu benda ditentukan oleh bentuk lintasannya. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus, khususnya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bagian selanjutnya, tujuan. Adapun tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengertian gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, untuk mengetahui rumus-rumus yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui aplikasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat. Adapun manfaatnya yang pertama, supaya mahasiswa fisika dapat mengetahui pengertian dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang kedua, supaya mahasiswa fisika mengetahui aplikasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, supaya mahasiswa fisika dapat membedakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. Dan selanjutnya, sasaran. Sasaran gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah di mana kita dapat mengerti bahwa suatu gerak dapat dikatakan berubah beraturan. Gerak tersebut merupakan gerak yang lintasannya lurus dan kecepatan bendanya berubah secara teratur. Adapun contoh gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam kehidupan kita adalah kelapa yang jatuh dari pohonnya, orang yang naik sepeda di jalan yang menurun, pesawat yang lepas landas, mobil yang melaju kemudian direm, dan bola yang dilempar ke atas. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Betania Septiani Marbun. Pada Betania Septiani Marbun, persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah gerak yang lintasannya merupakan garis lurus dan dengan kecepatan yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan juga diartikan sebagai gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan atau tetap.
Suatu benda bisa dikatakan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB jika memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Lintasannya garis lurus. 2. Kecepatan benda berubah-ubah secara teratur. 3. Percepatan benda tetap. Pada GLBB ada beberapa rumus yang harus kita pahami, yang terdiri dari PT sama dengan P0 plus minus A kali T, S sama dengan P0 kali T plus minus setengah kali T kali T kuadrat, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Adapun keterangannya, PT sama dengan kecepatan waktu pada sebuah benda dengan satuan meter per sekon, P0 sama dengan kecepatan awal sebuah benda dengan satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, S adalah jarak dengan satuan meter, T adalah waktu dengan satuan sekon. Tanda plus minus bergantung pada A. Jika A merupakan percepatan, maka gunakan plus. Jika A merupakan perlambatan, maka gunakan minus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Betania Septiani Marbun. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angelina Lumbanturuan. Kepada Angelina Lumbanturuan, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu tentang macam-macam GLBB. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Ciri khasnya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Semakin ke bawah, gerak benda semakin cepat. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni friksi bumi atau A sama dengan G, dan besar G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Rumus Adapun rumus gerak jatuh bebas ini merupakan pengembangan dari ketiga rumus utama dalam GLBB seperti yang telah diterangkan di atas dengan modifikasi S adalah jarak menjadi H atau ketinggian dan V0 sama dengan 0 serta percepatan A menjadi percepatan gravitasi atau G. Yang kedua, gerak vertikal ke atas atau GLBB diperlambat. Selama bola bergerak vertikal ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bumi. Akhirnya, bola bergerak diperlambat. Setelah mencapai ketinggian tertentu yang disebut tinggi maksimum atau Hmax, bola tak dapat naik lagi. Pada saat ini, kecepatan bola 0 atau V0 sama dengan 0. Oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola, menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini, bola mengalami jatuh bebas. Jadi, bola mengalami dua fase gerakan. Saat bergerak ke atas, bola bergerak, GLBB diperlambat, atau A sama dengan min G, dengan kecepatan awal tertentu. Lalu setelah mencapai tinggi maksimum, bola jatuh bebas yang merupakan GLBB dipercepat dengan kecepatan awal 0. Adapun rumus yang kita gunakan untuk gerak vertikal ke atas, yaitu Vt sama dengan V0 dikurang G kali T, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 G kali H, dan H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Dengan keterangan H merupakan ketinggian dan G percepatan gravitasi. Yang ketiga, gerak vertikal ke bawah atau GLBB dipercepat. Berbeda dengan jatuh bebas. Gerak vertikal ke bawah yang dimaksudkan adalah
gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi, seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaan-persamaannya sama dengan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas. Kecuali tanda negatif pada persamaan-persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Adapun aplikasi konsep GLBB yang sudah disinggung tadi di dalam sasaran, beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, benda yang sedang jatuh, seperti penerjun yang meloncat dari pesawat bergerak dengan kecepatan yang semakin bertambah. Yang kedua, bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun. Saat bersepeda, pasti ada kalanya mengayuh dan kecepatan tinggi yang terkadang juga mengayuh dengan kecepatan yang melambat. Saat berada di tanjakan, akan menaiki laju sepeda, sementara itu saat turunan dicoba untuk memperlambat laju untuk menghindari terjadinya kemungkinan kecelakaan karena tergelincir. Terima kasih kepada teman-teman. Di sini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lain. Perubahan kedudukan yang terjadi maupun yang dikendalikan. Gerak lurus dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan terdiri atas gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Ini referensi. Itulah referensi dari materi kelompok 1. Adapun untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, kami dari kelompok 10 ada membuat beberapa soal-soal untuk teman-teman mengerjakan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jikalau ada kesalahan dalam pemaparan materi, pengucapan atau pengetikan, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami, terima kasih.